Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman. Thumma qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Thumma qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Ibnu Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam min al-iman. Ya. Bab hubbur rasul, kecintaan kepada Rasul. Pakai alif lam. Maksudnya Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal iman adalah dari keimanan. Sini Al-Bukhari rahimahullah masih di dalam menyebutkan hal-hal yang merupakan bagian dari keimanan. Apakah itu dari konsekuensi keimanan, dari kesempurnaan keimanan. Dan kesempurnaan keimanan ada kesempurnaan yang wajib, dan ada kesempurnaan yang mustahab. Iya. Akan datang nanti diterangkan hal-hal yang bertentangan dengan keimanan. Beliau bawakan di dalam bab ini dua hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman wa huwa al-Hakam ibn Nafi'. Naam. Qala akhbarana Syu'aib wa huwa Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah namanya siapa? Dinar al-Bahrani. قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن حرمز أبو داود طيب المدني أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai dari melebihi ayahnya dan anaknya. Iya. Walladzi nafsi biyadihi, ini sumpah ya, demi yang jiwaku berada di tangannya. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya iman kamilan, tidak dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku yang menjadi yang paling dia cintai, min walidihi wa waladihi, dari ayahnya dan anaknya. Didahulukan ayah kemudian anak. Iya. Dari sisi kedudukan dan fadilah. Min walidihi wa waladihi,
Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa dari kesempurnaan keimanan seorang hamba hendaknya lebih mendominasikan kecintaannya terhadap Rasul di atas segala kecintaan yang lain dari makhluk. Iya. Dan ini sisi penaliran Al-Bukhari di sini. Tidak apa-apa kita sebutkan di faedah yang kedua bahwa dari keimanan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga dijelaskan atau dipahami bahwa dari tanda keimanan dan kecintaan kepada Rasul adalah dengan mengikuti sunnahnya. Iya, karena bahasa ahabba ilaihi, Rasul yang paling dia cintai. Kecintaan pada Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat pembolehan bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Nah, dan terdapat di dalam hadis pembolehan bersumpah untuk perkara yang penting. Dan terdapat di dalam hadis penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dan kebesarannya. Walladzi nafsi biyadih, di tangannya, tangan Allah. Dan terdapat di dalam hadis bahwa dari keimanan itu dari sisi konsekuensinya dan kewajibannya bertingkat-tingkat. Cinta kepada orang tua itu dari hal yang baik dari keimanan. Cinta kepada anak dari hal yang baik pada sejumlah perkara berkaitan dengan pendidikan anak, bagian dari keimanan. Tapi kecintaan pada Rasul lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa tidak dilarang seseorang itu cinta kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada manusia. Tapi yang dilarang adalah lebih mencintai mereka di atas kecintaan kepada Ar-Rasul. Kewajiban seorang Muslim lebih mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abu Hurairah, dan riwayat Abu Hurairah ini hanya dikeluarkan oleh Al-Bukhari saja. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim wa huwa Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi. Qala haddatsana Ibnu Ulayya wa huwa Ismail ibn Ibrahim bin Miksam. Ulayya itu nama siapa? Nama ibunya. Ya, Abu Bishr punya 4 orang anak. Iya. Yang pertama namanya siapa? Ibrahim, dan dia mubtadi' jahmiyun khabith. Yang kedua Hamad, ini dari rawi apa? Dari rawi An-Nasai. Yang ketiga Muhammad atau Hamad rawi Nasai? Hamad rawi Nasai. Baik. Muhammad rawi Muslim, kalau Hamad rawi An-Nasai, atau terbalik ya, Hamad rawi Muslim, Muhammad rawi An-Nasai. Kemudian yang keempat Bishr. Bishr biografinya di Mizan al-I'tidal majhul. Ini kunyahnya Abu Bishr. An Abdul Aziz bin Suhaib wa huwa Abdul Aziz bin Suhaib bin Sinan. Abdul Aziz bin Suhaib al-Bunani. An Anas wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha. Apa artinya ha?
Tahwil, artinya perpindahan sanad. Sebagian ada yang mengatakan ha artinya hadis. Ini ha hadis. Ada yang mengatakan ha artinya hail, penghalang yang memisah antara dua sanad. Ya tergantung penggunanya ya. Kalau di sini semuanya boleh. Kata beliau, haddatsana Adam wa huwa Adam bin Abi Iyas, ini sudah berlalu, Abdurrahman nama ayahnya. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Qatada wa huwa Qatada ibn Di'amah bin Khattab as-Sadusi al-Basri. An Anas radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis ini penjelasan kewajiban seorang muslim lebih mencintai Rasul di atas kecintaannya kepada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Iya. Dan ini kalau dilihat dari sirah as-salaf rahmatullahi alaihim, akan tampak sekali bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segalanya dari makhluk. Nah, حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الناس diatafkan walid waladih والناس أجمعين. Ini ataf khas alal am. Ya. Atau diataf umum alal khas. Dan ini banyak ya. Dan terdapat di dalam hadis ini isyarat tentang syariat seorang itu tafakkur, berfikir, dan fadilah seorang bertafakkur. Ya. Sebab kalau kita perhatikan hadits ini, seorang perlu melihat siapa yang dia cintai. Apakah kecintaannya itu adalah di atas suatu manfaat berkaitan dengan dirinya saja, atau kecintaannya berkaitan dengan manfaat yang lainnya. Dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya akan lebih baik dan lebih berharga baginya. Iya. Baik. Terus. Semoga rahimahullah taala babu halawatil iman. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Baik. Ini bab yang ke-9, babu halawatil iman. Bab tentang kemanisan iman. Ya, disebutkan dengan sifat halawah. Iman itu memiliki rasa, hal yang manis, nikmat. Iya. Dan sini dari keindahan tertib Al-Bukhari, setelah beliau sebutkan keindahan kecintaan kepada Rasul, beliau terangkan bahwa pada kecintaan kepada Rasul itu terdapat halawatul iman, kemanisan iman. Nah, memperhatikan ya bahasa-bahasa dari keimanan di dalam bab ini. Ini semuanya memberikan perkara yang agung pada seorang hamba untuk selalu meningkatkan keimanannya, mempelajari dari khisalul iman, dan dengannya dia mendapatkan hakikat keimanan, halawatul iman, basyasyatul iman. Dia mendapatkan dari alamatul iman,
fadailul iman, afdaliyatul iman, dan selainnya dari bahasa-bahasa yang berkaitan dengan keimanan. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa huwa Abu Musa al-Anazi al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahhab wa huwa Ibn Abdul Majid al-Thaqafi. Nah, ikhtilat di akhir umurnya, hanya saja ikhtilatnya tidak berbahaya. Setelah hafalannya bercampur, dia tidak membawakan hadits lain. Dan ada beberapa rawi yang seperti ini, ikhtilat tapi ikhtilatnya tidak berbahaya. Ini salah satunya. Dan lain, Hajjaj bin Muhammad al-Misrisi, yang kedua. Yang ketiga, Qurra bin Habib. Yang keempat, bukan Jarir, Muhammad bin Khazim. Jarir bin Khazim. Terus Abu Abbas al-Asam, Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Terus lagi itu 5 ya, 5. Kanuhi mungkin di pembahasan ini ya, di pembahasan mengambil ujrah alat tahdits. Coba diperiksa kembali Said bin Abdullah Kanuhi. Ya, buku untuk rujukan masalah ikhtilaf paling bagusnya adalah kitab Al-Kawakib An-Nayyirat fi man rumiya bil ikhtilaf min al-thiqat. Iya, karya Ibnu Qayyim. Muhaqqaq dan tahqiqnya memperindah kandungan buku. Bisa diperhatikan di situ ya, dilihat di biografi orang-orang yang ikhtilaf, ada perkecualian-perkecualian yang kita sebutkan tadi. Hanya saja Syekh Muqbil mengkritik judul buku. Sebab judul buku fi man ruwiya bil ikhtilaf min al-thiqat. Kata beliau, yang ikhtilaf itu bukan cuma rawi thiqah saja. Ada rawi dhaif juga ikhtilaf. Dan ikhtilafnya menambah kelemahannya. Kata beliau, haddatsana Ayyub wa huwa Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani. Abu Tamimah namanya Kaisan. An Abi Kilabah wa huwa Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. An Anasin wa huwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di para rawi ada 5 orang Anas bin Malik. Yang pertama Anas bin Malik ini Al-Ansari, yang kedua Anas bin Malik Al-Ka'bi, sahabat, yang ketiga Anas bin Malik, ayah dari Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. Yang keempat Anas bin Malik As-Sayrafi. Yang kelima Anas bin Malik, salah seorang dari guru siapa? Abu Dawud At-Tayalisi. Nah, jadi kalau antum dapati Abu Dawud At-Tayalisi berkata haddatsana Anas bin Malik, ini jangan disangka Anas bin Malik siapa? Sahabat. Nah, ini gunanya mengetahui rawi yang bernama Anas bin Malik berapa orang, supaya tidak keliru nanti. Nah, ini banyak ya contohnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Thalathun ada 3. Nah, ini thalathun dengan tak marbut atau tanpa tak marbutah. Artinya diidhafakan kepada muannas. Thalathu khisal. Dan sekali lagi penyebutan angka 3 di sini bukan pembatasan. Sebab halawatul iman itu didapatkan dengan banyak perkara. Dan ini salah satu dari 3 hal tersebut. Salatun man kunna fihi, siapa yang 3 hal ini padanya, wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan halawah al-iman. Terdapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang.
Karena kemanisan itu adalah hal yang nisbi. Ada minuman tidak ada manisnya, ada yang manis sedikit, ada yang sangat manis, ada yang lebih manis. Nah, halawatul iman. Dan ini syarat menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Iya. Nah, hadits ini menunjukkan keutamaan 3 khisal yang akan disebutkan. Sebab di sini terdapat halawatul iman di dalamnya. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain dari keduanya. Iya. Selain dari keduanya. Sini keduanya tidak masalah ya. Adapun di kisah seorang sahabat yang berkhutbah, lalu sahabat tersebut berkata, "Wa may ya'sihima fala yadurru illa nafsa." Siapa yang bermaksiat pada keduanya, dia tidak membahayakan kecuali dirinya. Ini ditegur oleh Nabi dan beliau katakan, "Bi'sa khatibul qaumi anta." Sejelek-jelek khatib satu kaum adalah engkau. Ini tidak bertentangan dengan hadits ini ya. Tidak bertentangan dengan hadits ini. Iya. Karena di dalam hadits ini ditasniyah pada posisi yang benar. Adapun kalau dia mentasniyah menggabungkan pada posisi yang tidak tepat, maka itulah sisi celaan. Nah, ada beberapa pendapat ulama berkaitan dengan hal ini. Ya, mungkin akan datang nanti pada tempatnya di pembahasan Al-Jum'ah. Baik. Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, tidaklah dia cinta kepadanya kecuali karena Allah. Iya. Ini al-hubbu fillah, al-hubbu lillah. Wa yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Ini al-bughdu fillah. Nah, karena itu tatkala hadits ini mengumpulkan makna la ilaha illallah, terdapat di dalamnya halawatul iman. Jadi kesimpulannya di sini halawatul iman disebut dengan 3 sifat. Sifat yang pertama, ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iya. Dan sifat yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi dia cinta ikhlas karena Allah, hanya mencari ridha Allah. Ya. Apakah karena orang ini orang yang baik agamanya, atau ada manfaat syar'i yang dia petik dari akhlak, dari kebaikan, dari suluk. Ya, dia cinta kepada saudara yang karena hal ini, karena Allah. Ini adalah hal yang masuk di dalam cakupan hadits ini. Dia cinta karena kesalihannya, karena ibadahnya. Sifat yang ketiga, ayakrah ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Yaitu keimanannya sudah menyatu di dalam jiwanya, sehingga dia sangat benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api, wal iyadu billah. Nah, terdapat di dalam hadits ini fawaid. Iya. Yang pertama, bahwa ada sesuatu yang dinamakan halawatul iman. Nah, itu disebutkan dengan 3 sifat sebagaimana di dalam hadits. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa dari keimanan yang sempurna, seseorang itu mampu mendidik dirinya, menguasai jiwa dan perasaannya. Iya.
di mana dia jadikan kecintaannya kepada Allah itu yang paling tinggi. Kalau dia suka kepada orang, dia suka karena Allah. Dan kalau dia benci kepada sesuatu, dia benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam hadits ini terdapat penjelasan atau terdapat pemahaman bahwa iman itu dua macam. Ada iman yang ada halawahnya, kemanisannya, dan ada iman tanpa halawah. Tanpa halawah. Iya. Dan ini datang dari sebagian as-salaf. Seperti Ibnu Abi Jamrah, beliau berkata bahwa zahir hadits menunjukkan bahwa iman ala kismain, bihalawatin wa bighairi halawah. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini isyarat bahwa kesejukan hati itu ada syarat-syaratnya. Ingin dia dapatkan halawah dari iman, dia harus penuhi syarat-syarat. Iya. Dan terdapat di dalam hadits anjuran untuk memilih teman yang baik. Sebab dia cinta kepada seorang karena apa? Karena Allah. Iya. Dan di dalam hadits terdapat isyarat untuk at-tahalli bil fadail wa at-takhalli 'anil rada'il. Berhias dengan fadilah dan berbersih dari kejelekan, dari akhlak yang jelek. Ya. Terdapat tanbih terhadap hal ini. Nah, dan terdapat di dalam hadits bahwa kebencian seseorang terhadap kekufuran itu dari konsekuensi keimanan. Dari konsekuensi keimanan. Nah, dan dimaklumi bahwa itu adalah salah satu dari rukun la ilaha illallah. Terus. Sumaqala babu alamatil iman. Babun alamatul iman hubbul ansar. Qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibn Jabr annahu qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayatul iman hubbul ansari wa ayatul nifaqi waqdul ansar. Baik. Ini bab berikutnya berkata Al-Bukhari babun alamatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah cinta kepada al-ansar. Iya. Di sini beliau bawakan alamatul iman, tanda keimanan. Bukan bahwa iman itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Ada khisal khusus orang-orang yang beriman memiliki tanda. Dan sangat munasib sekali Al-Bukhari membawakan hadits ini di sini. Setelah hadits sebelumnya yang disebutkan wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang, dia mencintai seorang tidak dia cintai kecuali karena Allah. Penerapannya seperti di sini. Dia cinta kepada al-ansar. Kenapa cinta kepada al-ansar? Karena Allah. Karena cinta kepada mereka itu adalah apa? Alamatul iman. Alamatul iman. Ini sangat munasib sekali. Iya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa huwa طيب قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام ibn Abdul Malik At-Tayalisi Al-Basri. Iya. Sanad sebelumnya semuanya Basriin ya. Sanad sebelumnya. Baik. Kata beliau, haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Qala akhbarana Abdullah ibn Abdullah bin Jabr ibn Atiq al-Ansari. Annahu qala sami'tu Anasan, beliau berkata saya mendengar Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau dari Al-Ansar membawakan hadits ini. Iya.
hadits tentang keutamaan kaum Al-Ansar. Yang menunjukkan bahwa ini betul-betul dihafal oleh Anas. Biasanya kalau berkaitan dengan keutamaan mereka, itu lebih apa? Lebih kuat diingatannya. Nah, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan ayah sama dengan alamah. Ya, dan ini dari kepiawaian Al-Bukhari rahimahullah dalam mentakbir, ya. Ya, dan memang datang dalam sebagian riwayat alamatul iman, pakai kata alamah, bukan pakai kata apa? Kata ayah pada sebagian riwayat. Nah, jelas ya? Iya. Jadi Al-Bukhari rahimahullah mentakbir dengan ibarat-ibarat. Dari sisi riwayat beliau olah makna dengan kalimat ringkas dari judul-judul bab beliau. Dan ini fikih yang sangat hebat sekali. Iya. Ayatul iman. Hanya saja ayah itu lebih kuat, ya. Sebab kata ayah itu tanda. Tanda yang menakjubkan, yang sangat jelas. Kalau dikatakan ayatul iman hubbul ansar, berarti tanda yang jelas, yang terang. Dari tanda keimanan adalah seorang mencintai Al-Ansar. Kenapa dia cintai Al-Ansar? Karena Al-Ansar ini mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menolong Allah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, menguatkan mereka. Maka siapa yang cinta kepada Al-Ansar, maka ini tanda kuat yang menunjukkan kesempurnaan keimanannya. Iya. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Sebaliknya tanda kemunafikan, ya, tanda jelas dari tanda kemunafikan adalah benci kepada Al-Ansar. Ya, dia benci kepada apa? Al-Ansar karena dia menolong Nabi, karena mereka adalah dari generasi terbaik di umat ini. Maka yang seperti ini, yang benci karena seperti ini adalah seorang munafik, tanda kemunafikan. Iya. Terdapat di dalam hadits ini sejumlah fawaid. Faedah yang pertama, keutamaan Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini juga anjuran untuk mencintai Aulia Ar-Rahman, wali-wali Allah, orang-orang yang salih, mengetahui keutamaan mereka dan mentahdir dari siapa yang membenci mereka dan memusuhi mereka. Allah telah berfirman dalam hadits qudsi riwayat Al-Bukhari, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Iya. Dan di dalam hadits ini, ya, terdapat isyarat atau terdapat tanbih bahwa seorang muslim hendaknya selalu memakmurkan hatinya dengan amalan-amalan hati. Ini amalan hati, ya. Kecintaan kepada Al-Ansar, kecintaan kepada para sahabat. Dia makmurkan hatinya. Dan inilah pentingnya seorang membaca kutubus sunnah, buku-buku akidah. Sebab ini berulang. Dan kalau dia selalu membacanya, selalu mengulanginya, selalu mengajarkannya, maka akan tertanam kuat di dalam dirinya keutamaan para sahabat dari Al-Ansar maupun selainnya. Ya. Dan terdapat di dalam hadits ini bantahan terhadap kaum Rafidah Al-Khubatha yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu yang mencela kaum Al-Ansar dan para sahabat adalah munafikun. Ya, bahkan mereka orang-orang Syiah Rafidah adalah disepakati oleh para ulama keluar dari Islam. Iya, karena keyakinan mereka
yang sangat kufur terhadap para sahabat, terhadap para nabi, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah SAW dan selainnya. Nah, dan terdapat bahwa keimanan itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Iya. Dan hadits ini terdapat di dalamnya makna al-mar'u ma man ahabbah. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Iya. Nah, ini bukan pada Ansar saja, diucapkan juga pada sebagian sahabat. Nabi berkata kepada Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghituka illa munafiq. Tidak ada yang mencintai engkau kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada yang benci kepadamu kecuali dia adalah seorang munafik. Iya. Ini kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Persaksikan keimanan bagi siapa yang mencintainya. Nah, beliau adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya, membela agama. Siapa yang benci kepadanya itu adalah tanda kemunafikan. Waliyadzubillah. Terus. Semoga rahimahullah taala babun. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah ibnu Abdullah anna Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatul Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tusriku wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin tahtarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratul lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu fa bay'anahu 'ala dhalik. Nah, faman wafa minkum bisa dibaca faman wafa dan bisa dibaca faman waffa. Ada dua riwayat. Baik, sini kata Al-Bukhari bab tidak diterangkan bab apa. Iya. Dan biasanya kalau disebutkan seperti ini oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwa bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Iya. Baik. Dan kadang disebut sebagai fasal, ya, yang berkaitan dengan pembahasan. Kata beliau haddatsana Abu Yaman wa huwa Al-Hakam ibn Nafi al-Bahrani qala akhbarana Syu'aib wa huwa Syu'aib bin Abi Hamzah Dinar an Az-Zuhri wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri qala akhbarani Abu Idris A'idullah ibn Abdullah. Ini Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Ayah beliau A'idullah. Iya. Dan kakek Abu Idris ini nama beliau A'idullah. Ayah beliau Abdullah ibn Amr Al-Khawlani sahabi, seorang sahabat. Nah, Anna Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, sungguhnya Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu menyebutkannya, dan Ubadah ibn As-Samit sahabat mulia juga dari negeri Syam. Maka ini sanad semuanya Syami, musalsal bisyamiyin. Iya. Dan Zuhri rahimahullah, beliau imam di Syam
dan juga memiliki banyak guru di Madinah. Ya. Kata beliau, wa kana syahida Badran, dan Ubadah bin Samit ini menghadiri perang Badar. Ini dari keutamaan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Seorang yang hadir di perang Badar ini dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nabi bersabda, bahwa Allah firman kepada orang yang hadir di perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni kalian. Ya. Wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah. Selain daripada itu, beliau juga adalah salah seorang dari nuqaba di malam Lailatul Aqabah. Lailatul Aqabah yang pertama. Nah, antara beliau dan antara nuqaba al-Ansar yang terjadi pada tahun 12 Hijriah atau terjadi pada tahun ke-12 setelah Nabi diutus sebagai Nabi. Nah, jadi setahun sebelum hijrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, wa hawlahu isabatun min ashabihi, dan di sekitar beliau ada sekelompok orang dari sahabat beliau. Ya, di sebagian riwayat disebutkan jumlahnya bahwa mereka berjumlah 12 orang. Berjumlah 12 orang. Nah, dan kata isabah itu penggunaan untuk 10 sampai 40. Kata isabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a." Bai'atlah aku untuk tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan suatu apapun. Wala tusriku, dan jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Iya. Auladakum, al-walad itu kata mushtarak, ya, digunakan untuk ad-dzakar wal untha. La taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kalian datangkan dengan kedustaan yang kalian ada-adakan dari depan kalian maupun dari belakang. Hal yang dusta dari ucapan zur, al-qadaf, ya, dan selainnya ini tidak diperbolehkan. Nah, wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Iya. Jangan kalian bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Jadi kalau dia diperintah untuk melakukan amalan yang baik, amalan yang ketaatan, jangan dia bermaksiat. Ini cakupannya banyak. Tidak boleh bermaksiat kepada ulatul amr, tidak boleh bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulatul amr, kepada ahlul ilm dan selainnya, pada kedua orang tua, pada hal yang ma'ruf, tidak boleh dia bermaksiat. Adapun kalau perkara yang bukan ma'ruf, perkara yang mungkar, itu tidak ada ketaatan. Iya, karena Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad, kalau dia sahihain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Kata beliau, faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa di antara kalian yang wafa, memenuhi, menyempurnakan baiat ini, maka pahalanya di sisi Allah. Nah, wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratul lah. Dan siapa yang melakukan sesuatu dari hal ini,
lalu dia diiqab di dunia, maka kafarahnya adalah untuk dia. Terdapat bahwa al-hudud itu adalah kafarah, telah menggugurkan dosa. Iya. Dan kalimat iqab di sini, fa'uqiba bihi fid dunya, diiqab di dunia, ini pada hal-hal yang bukan apa? Pada hal-hal yang tidak masuk di dalam kesyirikan dan kekufuran. Sebab kesyirikan dan kekufuran itu tidak menjadi kafarah, tidak akan diampuni. Jelasnya? Tapi yang dimaksud di sini dari al-kabair. Iya. Atau dari maksiat yang mengharuskan adanya hudud, seperti zina, mencuri dan selainnya. Nah, iya. Fa'uqiba bihi fid dunya, lalu ditegakkan had padanya di dunia, fahuwa kafaratullah, maka itu adalah kafarah baginya. Adalah kafarah baginya. Iya. Yang hudud adalah kafarah, ini adalah hal yang dimaklumi. Kemudian kata beliau, wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. Siapa yang melakukan sesuatu daripada itu kemudian ditutupi oleh Allah, maka dia kembali kepada Allah. Jadi kalau ada yang melanggar suatu hudud dan perkaranya belum sampai ke pengadilan, tertutup perkaranya, ya ini adalah perkaranya kembali kepada Allah. Iya. Insya'a afa'anhu, insya'a aqabah. Nah, memang kaidah umumnya kalau siapa yang terkena hudud kemudian dia taubat sebelum ditangkap atau sebelum ditegakkan padanya, maka boleh dimaafkan baginya. Nah, apa ayatnya menunjukkan hal itu? Apa? Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim faulaika, atau fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Jadi sebutkan Allah ghafurur rahim menunjukkan dimaafkan. Kalau dia taubat sebelum seorang itu ditegakkan padanya. Karena itu dibahasakan di sini thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah, maka dia kembali kepada Allah. Insya'a afa'anhu wa insya'a aqabahu. Kalau Allah berkehendak dimaafkan darinya, dan kalau Allah berkehendak dia diampuni. Nah, dan ini terdapat di dalamnya bahwa ashabul kabair tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Iya. Dan ini semana dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini terdapat fawaid. Iya, yang pertama terdapat bahwa dari keimanan itu ada hal-hal yang terkait dengan at-tark, peninggalan. Dia tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina dan seterusnya dari hal-hal yang disebut di sini. Iya, dan ini maksud dan pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadits ini di sini. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa tauhid itu adalah asas dari keimanan. Karena Nabi SAW ketika mengambil baiat, beliau dahulukan apa? Allah tusyriku bihi syai'a.